يا ربنا اعترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disambut yang kayak gitu ya Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu al-azim. Para hadirin seluruh jemaah salat Isya, alhamdulillah hari ini menjadi jemaah majelis ilmu yang insyaallah tidak ada yang kebetulan. Semuanya duduk diamnya kita di sini, duduk di sebelah siapa, bersandar di tembok yang mana, datang pakai baju apa, sampai sini detik ke berapa, dan nanti kita selesainya nanti ini sampai di detik ke berapa. Sebegitu detailnya Allah sudah Allah atur sedemikian rupa. Jadi kalau kita ingin sedikit saja menelaah perjalanan hidup kita, sebenarnya hidup kita ini adalah hasil dari aturan Allah sebenarnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak jarang ya, atau boleh jadi kita ya, yang masih hari ini masih banyak sekali yang malah seolah-olah aturan Allah itu nggak cocok sama hidupnya. Makanya ujungnya apa? Tanpa disadari hatinya semakin jauh dari Allah. Jadi orang yang hatinya semakin jauh dari Allah itu biasa ditandai dengan apa? Hilangnya rasa cinta itu kepada Allah. Sehingga hilangnya rasa cinta itu, bagaimana mungkin dia bisa menikmati ibadahnya? Bagaimana dia bisa menikmati zikirnya? Bagaimana dia bisa menikmati doa-doanya? Sementara cinta itu sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Akan kita bahas cinta seperti apa? Makanya hari ini insyaallah akan kita bahas. Lalu terkadang kita kalau mencintai makhluk, umumnya kalau kita mencintai makhluk, enaknya pengennya duduk lama-lama atau buru-buru menghindar dari orang itu. Kira-kira pengennya gimana Bapak? Lama-lama. Bahkan kalau bisa jangan pisah, ya kan? Nah ini sama makhluk aja kita bisa merasakan bahwasanya ada satu titik rasa yang membuat kita betah di situ. Saya boleh nanya satu hal Bapak Ibu? Boleh? Apa kabar sholatnya? Apakah sholat kita bisa menemukan sebuah rasa yang dimana rasa itu membuat kita betah dengan sholat kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, sholat yang kita lakukan malah justru itu membuat kita nggak betah dengan sholat itu. Ciri-ciri orang yang udah nggak betah dengan sholatnya, salah satunya adalah yang pertama, anggap remeh dengan waktunya, lalai, anggap remeh. Hati-hati ketika kita jalani ibadah, udah muncul waktu yang diseru oleh Allah itu udah nggak penting lagi, itu hati-hati. Saya akan bahasnya mulai dari sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan saya, Allah bimbing hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, azan itu azan. Tahu ya azan ya? Secara syariat yang manggil itu siapa? Oh, yang secara syariat itu muadzin yang manggil. Benar kan? Secara hakikat yang manggil siapa? Yang manggil adalah Allah, tapi melalui perantara muadzin. Azan itu panggilan apa? Panggilan? Ya udah, nggak usah bingung-bingung Bapak Ibu, jawabnya simpel aja, pertanyaannya mudah. Panggilan azan adalah panggilan salat. Nah sekarang saya mau nanya gini, panggilan azan itu, azan yang setiap hari kita dengar, satu hari itu 5 waktu, silakan dipilih. Karena setiap orang
imannya itu akan beda-beda menjawab pertanyaan satu hal ini. Ini kalau kita bicara, ini kondisi hati akan menentukan jawabannya seperti apa. Kalau saya ingin bertanya kepada hati kita semua, azan itu, ya, azan itu seruan atau ajakan? Ayo, pilih. Ayo, ini akan kita kaji di sini. Seruan atau ajakan? Nah, bingung kan? Seruan gimana maksudnya, ajakan gimana? Bapak Ibu, kalau azan cuma dijadikan seruan, mohon maaf banget. Siapapun dengar suara azan, benar ya? Semua, mohon maaf, orang di luar Islam tahu dia azan. Tapi konteksnya apa? Oh, tanda sudah masuk waktu sholat. Sholat ya? Belum tentu. Berarti hanya seruan. Jadi kalau secara hakikat azan itu sebenarnya apa? Ajakan. Coba kalimat yang tertulis secara tulisan di panggilan azan itu kan adalah hayya ala sholat. Hayya itu artinya ayo. Itu ajakan atau seruan? Tuh simpelnya gini. Dilarang buang sampah sembarangan. Itu seruan atau ajakan? Itu adalah seruan. Karena apa? Sebatas peringatan. Tapi kalau ajakan gimana? Yuk jangan buang sampah di sini. Itu kalimat ajakan. Nah, sementara Allah menuliskan kalimat ajakan itu adalah panggilan hayya, ayo, ayolah atau marilah sholat. Berarti ajakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat orang itu merasa diajak? Ada juga orang yang merasa dia lagi diajak sama Allah. Nah, iman ini akan menjawab. Jadi iman ini kalau sedikit aja kita ingin menspesifikasikan iman. Iman tuh fungsinya ada dua. Silakan Bapak Ibu renungkan. Kira-kira iman saya di titik yang mana? Titiknya ya kalau yang pertama, iman itu menguatkan. Sudah? Yang pertama apa? Menguatkan. Yang kedua, iman itu menggerakkan. Pengennya iman kita yang mana? Ayo, pengennya menguatkan atau menggerakkan? Yang bisa membuat kita hadir ke masjid untuk sholat itu menguatkan atau menggerakkan? Menggerakkan. Apa bedanya menguatkan sama menggerakkan? Beda, bahkan jauh bedanya. Kalau iman itu hanya menguatkan, biasanya hanya pribadi. Tapi ketika menggerakkan, disinilah rata-rata contoh. Misalnya kemarin saya lihat orang agama kita, saudara kita itu ditindas habis ya, Masya Allah. Yang di India itu ada orang yang dia mau tergerak untuk membela, walaupun dia nggak sampai ke India sana, tapi hati nuraninya, imannya menggerakkan bahwasanya itu saudara saya. Benar nggak? Dan tidak menguatkan atau menggerakkan? Nah, orang datang ke masjid itu menguatkan atau menggerakkan? Menggerakkan. Jadi kalau gitu saya tanya, berarti seorang laki-laki datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, catat baik-baik di sini Bapak Ibu, bukan soal rumahnya dekat atau jauh, tapi soal imannya mau membawa dia tergerak atau tidak. Benar tidak? Karena saya kemarin ngisi di salah satu daerah jauh dari sini, seorang bapak-bapak mengatakan, dia bertanya, Ustaz, boleh nggak saya sholat Jumat terlambat tidak sampai dapat khotibnya? Awalnya saya katakan nggak boleh, karena khotib setelah naik mimbar rukunnya wajib harus sebelum naik ke mimbar kita udah sampai di situ. Tapi saya nggak nanya alasannya. Terus saya nanya ke dia, terus kenapa Pak terlambat? Saya bukan sengaja katanya, tapi jarak masjid dari rumah saya itu 14 kilo. Dan saya harus menempuh perjalanan itu. Saya keluar dari tempat dia kerja itu sudah jam 12. Jadi kalau saya mengejar ke masjid itu, saya harus permisi dari pekerjaan itu dulu baru bisa ngejar khotib Jumatnya. Kira-kira orang yang punya tekad kuat ingin hadir ke masjid itu 14 kilo dihajarnya, ditempuhnya, karena apa? Imannya menguatkan atau menggerakkan? Menggerakkan. Nah,
kalau gitu sekarang saya tanya, kalau hari ini di antara kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini hanya bicara soal hati saja. Kalau hari ini kita belum tergerak untuk berbuat kebaikan, kalau hari ini hati kita belum tergerak ketika ada saudara kita ditindas, kita merasa tidak tergerak, oh itu kan di India sana, oh itu kan di Palestina sana, itu kan di Suriah sana, hati kita belum tergerak. Jangan-jangan hari ini iman kita masih sebatas menguatkan, tapi belum bisa menggerakkan. Nah sekarang saya tanya, mana yang lebih punya pengaruh besar dalam hidup kita, iman yang menguatkan atau menggerakkan? Menggerakkan. Karena apa? Menggerakkan itu akan mengantarkan orang itu akan menemukan pola iman. Imannya bukan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu, bapak ibu ingin melihat apa yang Allah tulis di Al-Quran, mata rantai hablu minallah, jangan lupa kita punya hablu minanas. Bahkan kalau saya ingin mengkaji sedikit, ternyata dari antara hablu minallah, ternyata lebih banyak hablu minanasnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat mata rantai hablu minallah hablu minanas itu di surat nomor 4 ayat 36 sebelah kiri, bagian tengah kalau tidak silap itu barisan ke-10 sampai ke 14. 10 ke 13. Sebelah kiri apa kata Allah? Wa'bud bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, kata Allah. Jangan sekali-sekali kamu sekutukan dengan apapun. Itu ingat kata Allah. Ingat yang pertama disuruh ngapain? Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Yang kedua apa? Dilanjutkan wambil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Di sini sangat menarik. Setelah menyembah Allah, kita disuruh ngapain? Berbuat baik kepada orang tua. Bapak Ibu, hari ini sebelum saya masuk cinta yang hilang, saya ingin membahas cinta dulu kepada orang yang pernah mencintai kita setulus dan sepenuh hati. Siapa mereka? Siapa? Orang tua. Izin Bu, boleh nanya Bapak Ibu, siapa yang tadi di dalam sholatnya atau di luar sholat atau dalam satu hari ini ada doa khusus untuk kedua orang tuanya? Angkat tangan. Khusus, bukan sebatas Rabbighfirli wali walidayya, jangan-jangan itu hanya doa hafalan. Yang khusus ada? Alhamdulillah. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sempat kita tahu hari ini di antara kita ya ada yang orang tua kita yang sudah wafat. Ya, sudah wafat, boleh jadi Bapak Ibu tidak ada jaminan ya, apakah orang tua kita di alam kubur diizinkan Allah, ya, diizinkan Allah, amalannya semasa hidupnya bisa masuk dalam surganya Allah. Maka apa yang bisa menghindari orang tua itu mendapat azab dari Allah? Maka ada satu doa anak ya. Bapak Ibu, kita semua punya anak. Kalau hari ini aja kita pelit mendoakan orang tua kita, satu saat hal itu akan terjadi dengan kita. Satu saat anak kita pun tidak diberi kesempatan sama Allah untuk mendoakan kita. Nauzubillah min dzalik. Dimulailah dari diri kita, bangun mata rantai itu sehingga apa? Kita bisa menemukan pola cinta yang terus berlanjut. Sehabis kita mencintai Allah dengan beribadah kepada Allah, kita bangun rasa cinta itu kepada siapa? Kepada orang tua kita. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada ridho Allah kalau bukan dimulai dari ridho orang tua. Benar tidak? Dan bahkan sampai beraninya kita menegaskan hari ini di sini, surga bukan milikmu kalau masih tersakiti hati kedua orang tua, termasuk salah satunya ibu. Jadi ada 3 ibu yang tidak boleh disakiti. 3 ibu ya di sini. Yang pertama adalah ibu kandung, yang kedua adalah ibu mertua, yang ketiga adalah ibu yang ada di sekitar kita walaupun tidak ada saudara daging dengan kita, tapi dia termasuk golongan ibu-ibu di sekitar situ. Jadi 3 orang ini tersakiti, itu sudah cukup menutup pintu ridha Allah di situ. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau untuk mencintai sesama makhluk aja tidak kita munculkan rasa itu, apa alasan kita bisa mencintai Allah yang begitu hebatnya, dahsyatnya mencintai yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Kalau sekedar mencintai orang yang melahirkan kita, yang rela dia meninggalkan sholat, yang rela dia, mohon maaf Bapak Ibu, yang rela sampai dia tidak sholat, mau sholat nggak jadi, gara-gara apa? Kita kencingi bajunya.
nggak sempat lagi. Yang rela dia harus bangun malam menahan rasa kantuknya dan rela menahan sakitnya ketika apa? Ketika satu hal, bagaimana caranya supaya anakku lahir ke dunia walaupun harus bertaruh nyawa sekali dan dia tidak pernah merasa keluh kesah. Ingat, bayangkan Bapak Ibu, ada satu peristiwa di saat orang menangis, satu saat kita tertawa. Di saat ada satu saat kita tertawa, orang menangis. Saat apa itu? Pertama saat dilahirkan. Di saat kita menangis, orang sekitar kita apa? Tahu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, harapan besarnya di saat nanti orang semua menangis, kita tertawa di situ. Apa itu? Mati dalam keadaan husnul khotimah, bahagia wafatnya. Walaupun semua orang menangisi kehilangan kita, tapi kita justru malah tersenyum meninggalkan siapa? Ada 3 hal yang paling indah ketika kita wafat. Yang pertama, meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, meninggalkan amal jariah yang banyak sekalipun manfaat buat banyak orang. Yang tiga apa? Bisa meninggalkan sedekah atau hal-hal yang bisa membuat orang lain banyak mendapatkan manfaat di situ. Cuma 3 itu aja. Bapak Ibu, kalau saya tanya gini, orang yang udah mati, orang yang udah wafat di alam kubur, kan pingin dibangkitkan lagi kan? Pingin ngomong ke Allah, ya Allah, kasih aku waktu sebentar saja. Hidupkan aku lagi ya Allah, sebentar saja. Gak usah lama-lama ya Allah. Apa yang mereka minta? Mereka cuma minta 2 hal. Yang wafat cuma minta 2 hal. Ngapain? Yang pertama dia minta, ya Allah, izinkan aku hidup agar aku bisa beramal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, izinkan aku hidup agar aku bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Terkadang ini kalau ditafsirkan, kenapa amalan dan sedekah? Ternyata apa? Salah satu puncak keimanan itu adalah hilangnya rasa bedaki dan pelit pada orang itu. Kalau masih bedaki dan pelit, berarti imannya belum bisa mengantarkan dia kepada apa yang diharapkan oleh Allah. Hati-hati ketika masih terlalu banyak perhitungan sama dunia ini. Jangan-jangan nanti Allah akan buat perhitungan sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mulailah sekarang tuh kota impak jalan. Ya, di situ ujian. Ya, serius. Kenapa? Satu hal, kenapa orang tidak mau memberi? Kenapa orang tidak mau ngasih? Kenapa orang tidak mau mengeluarkan? Dia lupa bahwa hidupnya adalah sebuah pemberian dari Allah. Benar tidak? Ya. Bawa kemari, siapa yang rajin sedekah dimiskinkan Allah. Bawa kemari. Ada? Mohon maaf, orang di luar Islam saja rajin bersedekah, kaya. Bagaimana dengan kita yang sudah diatur Allah di Al-Quran? Rule-nya beda. Oke, saya bangun sedikit konsep di sini. Ketika orang mati sekali lagi Bapak Ibu, pahami di sini aja. Ketika orang mati pingin dihidupkan, orang mati mikirnya pingin hidup. Berarti harusnya orang yang hidup mikirnya apa? Sekali lagi, orang mati pingin dihidupkan. Berarti yang hidup harusnya secara hakikatnya pingin apa? Orang yang hidup pingin, bukan pingin mati. Bukan pingin mati. Ada nggak di sini? Angkat tangan di sini pingin mati. Mumpung banyak ini, enak nih doanya rame nih. Ada? Kan nggak ada. Tapi apa yang diinginkan orang yang hidup adalah mempersiapkan kematian. Harusnya itu kan? Nah jujur, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, umur itu sebenarnya bertambah atau berkurang? Ada yang tambah, ada yang kurang, bingung kan? Coba, orang habis umur 20, maka dia akan masuk umur, pernah habis 20 ke 19, habis 19, 18, pernah? Umur sejatinya bertambah, benar kan? Kalau umur sejatinya bertambah, berarti apa yang berkurang? Jatah hidupnya berkurang. Nah, sekarang Bu, kita bicara hakikat kehidupan sedikit saja. Kalau ternyata jatah hidup itu berkurang dibuat sama Allah, karena apa? Perjalanan waktu itu terus kita pakai, berarti ada yang berkurang. Satu hal yang harus kita pegang di sini, apa? Jatah berbuat amal pun pasti berkurang, benar tidak? Jatah berbuat kebaikan, peluangnya pun akan berkurang. Tapi anehnya hari ini, ketika peluang hidupnya sudah berkurang, jatah hidupnya dibuat Allah, tapi amalannya malah banyak yang disia-siakan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan jemaah yang di sini. Kalau di sini insya Allah ya, insya Allah Allah akan bersama. Saya nggak mau jelas, berpikir saja sendiri. Nah kalau begitu, siapa yang di sini nggak bakal mati? Ada? Ini
Ini yang nanya konyol. Ya nggak mungkin lah nggak bakal mati. Kulun nafsin jadi kotut mau. Setiap yang menjawab pasti akan mati. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu, apakah kita belajar mulai masuk ke materinya? Simpel aja, saya nggak pengen terlalu jauh ke dalam, tapi kita minimal keluar dari sini. Mindset kita baru sadar betul bahwasanya Allah yang punya cinta yang luar biasa, tapi terkadang kita lah yang sering mengabaikan cintanya Allah. Kita mulai dari mana? Oke, kita masukin. Bapak Ibu, sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita masuk ada fase yang pertama diciptakan Allah adalah fase alam ruh. Benar tidak? Kalau ingin mendapatkan jawaban ini, itu ada di surah nomor 7 ayat 172, posisinya sebelah kanan. Itu di barisan kelima sampai ke 9, ke 8. Apa kata Allah? Ketika masuk di alam ruh, kita ingat Bapak Ibu, kita semua pernah disidang. Disidang sama Allah, ruh kita disidang, berhadap-hadapan dengan Allah. Ketika itu kita pernah ditanya di hadapan Allah. Ketika itu Allah bertanya dengan kalimat apa? Alastu birabbikum. Yang nanya Allah. Apa artinya? Bukankah aku ini Tuhan? Saat itu kita jawab, qalu bala syahidna. Betul, kami berkata benar dan kami bersaksi bukan engkau Tuhan kami. Nah pertanyaan saya Bu, sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita pernah sepakat semuanya yang ada di ruangan ini, di luar sana sepakat bahwasanya kita pernah bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Benar tidak di ayat itu? Sudah? Terus pertanyaannya, kenapa aku mau tanya ini? Kata Allah, kenapa aku tanya? Karena ketika Allah bertanya nanti di yaumil akhir, supaya jawaban kita tidak keluar dari yang seperti apa yang pernah kita jawab di awal. Nah ketika masuk ke alam ruh, setelah kita bersaksi Allah Tuhan kita, maka Allah kirim kita masuk ke fase yang kedua. Alam apa? Alam rahim. Emang ada yang langsung keluar tiba-tiba muncul di balik tembok di sini? Masuk ke alam rahim. Alam rahim itu di mana? Di dalam perut ibu. Nah sekarang saya tanya, apakah ruh yang di alam rahim masih bisa bergantung selain pada Allah? Bisa? Apakah alam ruh waktu alam rahim itu? Sekarang saya tanya gini, ibu-ibu sekalian, waktu kita ingin dimasukkan ke alam rahim, apakah ruh kita bisa milih? Yang milih siapa? Ada nggak pernah kita gini, ya Allah, kayaknya saya enaknya masuk di rahim ibu itu aja ya Allah, atau ke ibu ini aja ya, ini putih ya Allah. Ada gitu? Yang milih siapa? Kita bisa protes nggak di situ? Karena apa? Apa poinnya di sini? Waktu kita dimasukkan ke alam rahim, kita cuma pegang satu hal, apa? Saya manut ya Allah. Kemanapun Engkau taruh, saya manut ya Allah. Benar tidak? Ada kita berani penolakan di situ? Karena kita masih ngikutin rule maunya Allah. Oke, sekarang lebih dalam lagi. Setelah alam ruh, berarti fase pertama tadi alam ruh. Kita sudah melewati fase yang kedua, yaitu alam rahim. Kalau setelah alam rahim, berarti kita masuk fase yang ketiga, alam lahir. Inilah dia sekarang. Berarti tadi di fase yang berapa? Fase yang ketiga. Mana lebih lama? Fase 1 ke 2, 2 ke 3, atau 3 ke 4? Keempat alam barza, alam kubur. Nah, fase yang paling lama perjalanannya yang mana? Dari 3 ke 4, benar kan? Kalau dari alam rahim ke alam lahir, pecah rekor cuma 12 bulan. Pecah rekor. Itu kalau tidak silap saya melihat berita itu ada ibu-ibu di Cina. Dia Cina atau Korea itu, dia lahir hamilnya 12 bulan. Ada lebih dari itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang saat ini poin saya dapat. Umumnya berapa bulan kita di alam ruh? Dalam rahim 9 bulan 10 hari. Berarti yang paling lama yang nggak bisa ketebak, berarti dari alam lahir ke alam barza. Siapa yang tahu di sini jatah hidupnya berapa lama lagi? Gak ada yang tahu, wallahu a'lam. Nah, sekarang saya tanya, waktu kita lahir ke dunia,
Apakah seorang bayi yang sudah dilahirkan Allah ke dunia bisa mengenal ibunya? Ada nggak orang baru lahir pas mau diangkat sama bidannya atau sama dokternya nanya, jangan angkat aku kan bukan ibuku, ada? Mau dibawa kemana pun oke-oke aja. Ada yang kenal ibunya? No, dia nggak kenal. Siapa yang pertama kali dia kenal? Allah. Kalau begitu sekarang saya tanya, bayi baru dilahirkan, bisa nggak dia tergantung sama ibunya? Ini kita bicara hakikat, nggak bisa. Berarti dia masih bergantung pada siapa? Kepada Allah. Dan apakah bayi tidak punya ikhtiar? Ada. Ikhtiar bayi ngapain? Ikhtiar bayi adalah nangis. Apa nangis dia? Oe. Ingat, sekali oe. Ingat ya, paham di sini. Nanti ada kaitannya nih. Sekali oe, susunya datang, benar? Sekali oe, minyak telurnya datang. Sekali oe, selimutnya datang. Sekali oe, kasih sayang orang tuanya datang. Sekali oe, berani-berani nyamuk deketin orang tuanya, bawa sapu lidi ngejar nyamuk itu. Ingat berapa kali oe? Berarti saat itu ikhtiarnya seorang bayi dari mulai oe, maka akan Allah cukupi kebutuhan si bayi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, minyak telon datangi bayi atau bayi datangi minyak telon? Pernah bayi datangi susu atau susu datangi bayi? Makanya nggak pernah kejadian bayi baru lahir tiba-tiba ke dapur buka kulkas nyari susu, nggak pernah. Karena apa? Yang nganter kan siapa? Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, Bu, Bapak Ibu, itu bukti kalau ternyata Allah menyelipkan satu rasa di hati kita. Satu rasa apa? Satu rasa cinta dan kasih sayang kepada anak kita. Benar tidak? Sejatinya yang menitipkan kasih sayang itu siapa? Siapa yang nitipin? Allah. Nah, coba bayangkan, seandainya kasih sayang seorang ibu 1 menit saja dicabut sama Allah rasa kasih sayang itu pada anaknya, kira-kira kita lihat anak kita apa? Bu, apa enaknya gini? Ngelihat anak orang sama ngelihat anak kita, pasti rasa pandangannya sayangnya beda, benar tidak? Apa bedanya? Padahal sama-sama anak. Kenapa beda? Ya, di sini letaknya Bapak Ibu. Kalau begitu, yang mengizinkan kasih sayang itu datang siapa? Allah. Jadi pertanyaan saya, hari ini sayang semua sama anaknya? Sayang semua sama anaknya? Insya Allah. Anak itu sejatinya punya siapa? Bapak Ibu, anak itu sejatinya punya siapa? Punya siapa? Punya kita? Punya Allah. Kita cuma dititipin 2 sama Allah. Apa itu? Cinta dan amanah. Amanah dipertanggungjawabkan? Pertanggungjawabkan. Nah kalau begitu, kalau ternyata rasa cinta itu bisa muncul, sejatinya rasa cinta itu siapa yang menghadirkan? Allah. Bu, saya kan sama anaknya semua. Apakah Allah tidak terjadi keseimbangan dalam menciptakan? Terjadi keseimbangan. Pahami di sini Bapak Ibu. Allah juga akan mengirimkan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang anak kepada ibunya. Benar tidak? Seorang anak kepada ayahnya. Sekarang saya ingin kita bicara fenomena yang hari ini kita hadapi. Pernah nggak lihat seorang anak yang tidak diizinkan Allah dia mencintai orang tuanya? Ada tidak? Ada. Salah satunya apa? Salah satu seorang anak yang sudah tidak mencintai orang tuanya lagi. Pahami sini? Salah satu anak yang tidak lagi mencintai orang tuanya, maka akan Allah bungkam hatinya, Allah bungkam lisannya untuk mendoakan orang tuanya. Silakan tanya kepada diri kita, kapan terakhir kita mendoakan khusus kepada orang tua kita? Renungkan. Jangan-jangan hari ini kita sibuk dengan doa kita sendiri. Kita hari ini sibuk dengan doa untuk keluarga kita sendiri. Sampai-sampai kita lupa kalau untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah kalau begitu Bapak Ibu, saya masuk aja, saya persingkat dari masuk fase yang ketiga. Ini kan kita fase yang ketiga ya. Pasti nggak kita masuk ke fase yang keempat? Apa tadi fase keempatnya?
masuk ke alam kubur, ya kan? Apa syaratnya masuk ke alam kubur? Harus mati dulu, jangan coba-coba belum mati masuk ke alam kubur di tanah. Itu namanya cari mati. Apa alasan Allah menghadirkan kita masuk ke alam kubur? Yang dimasukkan di alam kubur itu sebenarnya apa? Jasad atau ruh? Jasad. Yang nanti hancur dimakan, ya mohon maaf ya, dimakan binatang atau dikembalikan ke sejatinya kita dari tanah, itu yang ruh apa? Apa jasad? Oke, ingat yang saya sampaikan tadi. Fase pertama itu alam ruh. Nah, ini dia yang mau saya masuk poinnya. Waktu di alam kubur, nanti yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah jasad atau ruh? Hah? Ruh. Nanti ketika ditanya ada satu pertanyaan, ya, yang menjawab bukan jasad tapi apa? Ruh. Karena ruh yang akan dipertanggungjawabkan sampai yaumil akhir nanti. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ibu silakan renungkan ya. Bapak Ibu renungin gini aja. Ingat dulu kita pernah ditanya sama Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab apa? Betul. Engkau Tuhan kami. Nah, sekarang pertanyaannya, di alam kubur, nih, di alam kubur nanti kita akan ditanya dengan pertanyaan, satu pertanyaan, tapi yang nanya bukan Allah, tapi Allah menitipkan malaikat yang bertanya kepada kita. Apa pertanyaan pertama? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, ini pertanyaan awal atau ulangan? Ayo kita merujuk dalil, bukan logika, bukan akal. Saya pun nggak tahu, Bu, karena belum pernah saya ditanya dalam kubur, belum mati saya. Makanya saya masih mengkaji terus bagaimana kehidupan alam barza itu. Makanya beberapa banyak buku yang saya baca ternyata satu poin benang merahnya, satu pertanyaan terpenting, Marrabbuka, siapa Tuhan? Oke, harusnya kita jawab apa? Allah. Oke, sekarang saya tanya gini, yang ditanyakan ruh, ya, yang ditanya adalah ruh. Ruh bisa jawab nggak saat itu? Oke, apa yang saya maksud di sini, apa Ibu? Kalau ternyata di alam kubur pertanyaan siapa Tuhanmu itu bukan pertanyaan awal, tapi apa? Ulangan. Kenapa? Allah udah janjiin supaya nanti kalau kau nanti kembali kepadaku, jawabanmu nggak melenceng dari awal. Nah, seorang dosen, seorang guru ngasih soal untuk muridnya, biasanya soal yang dibuat itu yang pernah dipelajari atau belum? Inilah indahnya Allah menciptakan suatu kejadian supaya kita nggak komplain sama Allah. Kalau seandainya ini belum pernah ditanya, bisa nggak kita komplain sama Allah? Ya Allah, kok tiba-tiba aku di dalam kubur, kok aku ditanya siapa Tuhanku? Indah nggak Allah menciptakan skema? Bisa nggak kita komplain di situ? Bisa nggak kita ngeles sama malaikat? Malaikat apa pernah diajarin? Bisa? Tapi kalau udah merujuk dalil surat nomor 172 Alasna bi rabbikum, kita menjawab apa? Qalu bala syahidna. Bisa klaim kita nggak sama Allah kalau kita belum diajarin saat itu? Nggak bisa. Karena apa? Ini menjelaskan bahwasanya Allah sedang menegaskan kalau nanti di alam kubur pertanyaannya sama. Oke, sekarang saya tanya, yang menjawab tadi jasad atau ruh? Ruh. Sholat ada 3. Yang pertama, hakikat sholatnya. Yang pertama, yang sholat adalah fisiknya, yaitu termasuk rukun dalam sholat, mulai dari niat sampai salam ya. Dan yang kedua, yang sholat adalah lisannya, bacaan sholat itu. Benar? Yang ketiga, yang sholat adalah ruhnya. Oke, jujur. Dari 1, 2, 3, dari fisik, dari lisan, dari ruh, yang paling banyak permasalahan di mana? Ruh. Yang membuat nggak lalai di mana? Yang membuat khusyuk di mana? Yang membuat kita sering lupa rokaat di tengah mana? Saya yakin kalau untuk bicara soal konteks fisik, gerakan sholat, nggak usah diajarin, Bapak Ibu lebih lihai. Kalau untuk bacaan sholat, hafal, karena dari kecil sudah diajarin. Nah, ingat gak?
Tadi kita ditanya di alam kubur, yang jawab apa? Sekarang saya tanya satu hal, silakan Anda renungkan. Saya juga merenungkan hari ini pertanyaannya. Sampai umur segini, sampai umur hari ini, selama ini waktu sholat, ruhnya dibawa enggak? Ada yang jawab? Jangan-jangan hari ini kita cuma membawa fisik dan bisa. Ruhnya, wallahu a'lam bishawab, melayang. Nah, kalau kita ingin bongkar cintanya Allah di sini, semua pertanyaan alam kubur, semua pertanyaan nanti soal ujian di alam kubur, ternyata jawabannya semua ada di dalam sholat itu sendiri. Ingat, semua jawabannya ada dalam sholat. Nah, ditanya, siapa Tuhanmu? Di mana? Dalam sholat itu di posisi yang mana? Takbir, kita sudah bilang apa? Udah mengucap apa? Allahu Akbar. Nah, sekarang saya ingin kita semuanya praktek. Coba hitungan ketiga, jangan megang apa-apa, ya, jangan megang apa-apa, ya. Buat utang ditinggalin dulu, ya. Ya, sudah? Hitungan ketiga, 1, 2, 3, takbir, 1, 2, 3, yuk. Allah, katakannya mau gerakin Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Allah. Sering? Sering ya? Saya Mas, sholat qobliyah, ba'diyah, tak tinggal Mas, Masya Allah. Tahajud, Masya Allah. Duha, Masya Allah. Sholat taubat tiap hari, Masya Allah. Nah sekarang saya tanya, sering gak kita bertakbir? Sering. Nah sekarang saya ingin satu hal. Takbir itu lagi ngapain? Coba, gerakan takbir itu tangan lagi ngapain? Lagi sedang menyerang. Kalau aparat negara mau nangkep penjahat, yang pertama kali diminta apa? Angkat tangan. Itu kode apa? Bapak Ibu bisa menaklukkan dunia ini? Bisa tahu jalan pulang? Nyerah. Makanya kalimat itu apa? Allah. Cuma yang jadi masalah hari ini adalah ketika tangannya angkat tangan, tapi hatinya belum menyerah sama Allah. Ini cerita orang di luar sana. Pada dalam masjid ini insya Allah nggak ngaku. Nah, bagaimana caranya membangun rasa cinta sama Allah sementara roh kita tidak pernah kita bawa kepada Allah? Padahal 3 hal momen paling dekat sama Allah, 3 hal. Yang pertama saat sholat, yang kedua saat berdoa, yang ketiga saat berzikir. Cuma yang ditakutkan hari ini sholat menggugur kewajiban, berdoa sebatas yang penting sudah doa. Yang ditakutkan berzikir cuma fokus di hitung-hitungan. Subhanallah berapa kali? 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sekarang jujur kalau saya menanya kepada hati kita semua, selama ini kita zikir sama Allah, kita fokus di nikmatnya dengan zikir itu atau fokus di 33-nya? Ya itu ya ibu aja jawab bukan saya. Kan nggak mungkin saya yang ngejudge ya. Ya, kenapa saya ngomong gini? Saya lagi nyindir diri saya. Yang dulunya ila rabbiyata maulana subhanallah. Yang penting sudah berapa? 33. Terus nanti kita klaim sama Allah, ya Rob, saya ahli zikir, habis sholat selalu zikir. Ngucapin apa? Subhanallah, alhamdulillah 33. Padahal waktu zikir pikirannya ke sastraja, waktu zikir pikirannya ke tak kemana-mana, waktu zikir tak kemana-mana. Bahkan ada pula orang berzikir, mulut kemana, mata kemana, hati kemana. Contoh, Subhanallah, 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 udah zikir nggak jelas, Subhanallah, Subhanallah, ada anak-anak lewat tapi lari-lari, Subhanallah, 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 zikir juga tak juga, itu ngapain? Ini kan dikatakan khusyuk. Coba, ya, ini lagi-lagi jemaah yang di luar sana. Di sini, insya Allah, ya, jemaah yang di luar sana yang kayak gitu. Tapi qadarullah disuruh datang sama Allah hari ini. Ya.
Nah, sekarang kalau ingin kita mendalami sedikit saja, ya, ketika takbir Allahu Akbar itu adalah kalimat menyerah sama Allah, benar-benar pasrah sama Allah. Pertanyaannya, apakah kita saat bertakbir kita benar-benar pasrah sama Allah? Iman kita yang menjawab, bukan praktek sholatnya. Ya, coba tes. Siapa yang di sini yang nggak punya dosa angkat tangannya. Bahkan saya pernah dipesenin sama guru saya, halal hukumnya menggibah. Pulang dari sini, bapak ibu gibah, rame-rame gibahin orang, halal. Ini di shorting. Ini jangan putus ini, kalau putus bisa viral saya. Kok ini kajian apa kok halal gibah? Halal menggibah, tapi dengan satu syarat. Ya, buat kita yang suka menggibah, ya, nanti akan saya hubungkan ini dengan cintanya Allah. Boleh menggibah, tapi dengan satu syarat. Kalau saat Anda menggibah, Anda lagi sadar betul bahwa Anda nggak punya aib. Paham? Waktu Anda pengen gibah, boleh, tapi kalau Anda merasa Anda nggak punya aib, kira-kira di sini siapa yang nggak punya aib angkat tangannya? Berani nggak? Dan inilah 3 pesan moral dari guru-guru kita. Kalau mau menggibah, rasain dulu kita punya aib nggak. Nah, yang kedua, halal hukumnya bermaksiat. Mau maksiat, mau kemana terserah. Mau nabrak aturan Allah, ambil. Yang bukan hak kita, silakan. Mau sholat, mau nggak sholat, silakan. Maksiatlah sebanyak-banyaknya, boleh. Ini jangan putus lagi. Boleh, tapi dengan satu syarat. Di saat engkau bermaksiat, carilah di mana tempat yang Allah tidak bisa melihat di situ. Ada? Berani? Yang kedua, Anda boleh bermaksiat kemanapun, terserah. Bebas mau maksiat kemana aja, tapi dengan syarat yang kedua. Saat Anda sedang bermaksiat, carilah tempat di mana waktu kita bermaksiat, waktu Anda bermaksiat, tempat yang dimana bukan punya Allah. Kira-kira ada? Bu, terkadang 2 modal ini aja, mau buat dosa jadi takut. Mau gibahnya orang, apa yang terjadi? Mau ngomong, itu saya punya aib. Mau buat dosa, ya Allah nengokin lo. Mau buat maksiat, ini kan buminya Allah. Ya, artinya apa? Bagaimana kita bisa merasakan 3 hal ini? Merasa punya aib, merasa dilihat, dan sedang berdiri di muka bumi Allah. Bagaimana kita bisa menyadarkannya? Di sini dia letaknya. Semua dimulai dari apa? Cinta. Kalau tidak ada rasa cinta itu, takbirnya pun gak enak. Bahkan ada orang takbirnya keburu. Makanya kenapa Rasulullah itu ketika kamu masbuk jangan buru-buru. Walaupun sudah masbuk, tetap tenang aja, jangan lari, ngejar itu. Ya, jangan lari. Kenapa? Karena khusyuk itu bisa dibangun ya, jangan tergesa-gesa. Kalau udah tergesa-gesa itu bisa mengganggu dari sholat itu. Nah sekarang saya tanya lagi kepada ibu-ibu, ini kayak Nana ngomong udah jam berapa ya? Saya tanya lagi pada ibu-ibu semua. Tadi takbir itu kan beneran. Mau tidak? Kalau kita sedikit saja tips membangun cinta kepada Allah, mau? Ini panjang tuh sebenarnya. Tapi kita mulai membangun tips cinta pada Allah. Mulailah saat memperbaiki hati, di saat kita posisi lagi dekat sama Allah. Di poin mana? Di poin sedang sholat. Kalau di poin sholat itu kita tidak menemukan Allah, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai sholat kita menggugur kewajiban, sholat kita menjadi rutinitas, tapi tidak masuk kepada kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim mentang-mentang sholatihim sahur ya. Fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah setiap orang mukmin itu yang ketika sholat dia bisa khusyuk. Nah, mau tipsnya? Oh ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kita lanjut materinya, ya. Ya ini materinya, Bu, ya. Dan sekarang Bapak Ibu, silakan renungkan sedikit saja. Semuanya bakal mati. Sudah? Mau siap atau nggak siap bakal mati. Dan kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Saya sekali lagi menegaskan di sini ada pesan cinta dari Allah. Allah titipkan sebuah virus yang disebut virus corona. Namanya pun cantik kali ya, corona. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Allah tadi saya menarik sekali tadi imamnya membaca rakaat pertama, membaca surat nomor 3
Ya, surat nomor 3 kalau tidak silap tadi mulai dari surat nomor 23 sampai surat ke nomor 28 kalau nggak salah saya tadi. Surat nomor 3 surat Al-Imran. Ya benar nggak dari itu? Ya, surat Al-Imran yang dibaca imam yang pertama. Insyaallah. Di situ di surat ke 27-nya. Di situ sedang ada Allah mengatakan Allah yang kuasa di situ tidak ada yang bisa berkehendak kecuali atas izin Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau virus itu mau masuk sama kita, tapi Allah nggak izinin, masuk kan? Mau virus itu nggak masuk, tapi kalau Allah izinin masuk kan? Nah pertanyaan saya, virus itu kena atau tidak? Tidak, tergantung apa? Intinya dua secara tauhid, tergantung Allah izin atau tidak. Jadi yang paling pertama, mencari perlindungan pertama adalah dengan minta kepada Allah, ya Allah lindungi saya. Itu yang pertama. Yang kedua barulah berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Seperti melakukan pemerintah itu syarat. Kita nggak boleh menentang apa yang disampaikan oleh negara. Pemerintah juga termasuk pemimpin kita. Nah, sekarang saya tanya kembali sama ibu-ibu semua. Di dalam sholat, kalau kita masih kehilangan Allah, biasanya akan ditandai dengan apa nih? Ciri-ciri orang yang kehilangan Allah di dalam sholatnya. Maka yang pertama ditandai dengan apa? Satu, sering lupa rakaat di tengah. Ya. Yang kedua, tidak khusyuk. Yang ketiga, tidak nikmat dengan sholat. Nah, cemana mau nikmat? Rasa cinta itu tidak muncul. Kenapa rasa cinta itu tidak muncul? Nah, kita mulai dari sini, Bapak Ibu. Kan tadi sepakat semuanya bakal mati. Kita tidak tahu kapan kita mati, benar? Nah, pertanyaannya, cita-cita orang mati, pinginnya mati apa? Husnul khotimah. Yakin? Cita-citanya orang mati husnul khotimah. Angkat tangan yang berdoa, yang sering berdoa minta matinya husnul khotimah. Itu keinginan atau kebutuhan? Jangan-jangan cuma pengen. Kalau pengen berarti nggak ada eksekusi di situ. Nah, oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita pasti tidak akan dihadapkan dengan malaikat maut hari ini. Satu saat, walaupun nggak hari ini. Ya, ada yang mau hari ini? Ya. Satu saat kita akan berhadapan dengan malaikat maut. Ketika malaikat maut datang, dia mengatakan begini, misalnya nih, contoh nih, saya mengambil bahasa hikmah aja ya. Datang pada kita, wahai Polan bin Polan, wahai Polan binti Polan, hari ini aku datang kepadamu. Sebelum saya lanjutin, apakah malaikat datang tunggu kita tobat dulu? Apakah malaikat datang tunggu kita dalam keadaan beribadah dulu? Dia datang di mana saja, kapan saja, dan bahkan tulianku, mohon maaf banget. Banyak orang wafat di lapangan sepak bola nggak nunggu sampai peluit terakhir dulu, benar tidak? Mati di tengah lapangan. Apa bisa dia ngomong? Tanggung malaikat bentar lagi. Bisa? Nggak bisa. Berarti tidak bisa maju, tidak bisa mundurin. Oke. Seandainya malaikat bertanya seperti itu, kira-kira kita jawab apa? Yang pertama, hari ini aku datang kepadamu. Aku membawa sebuah pesan dari Allah, bahwasanya waktumu sudah habis. Kebayang nggak kalau seandainya malaikat ngomong gitu? Waktumu sudah habis. Tapi sebelum aku cabut nyawamu hari ini, wahai hamba Allah, bolehkah aku bertanya satu hal? Kita jawab, silakan malaikat, apa yang kau tanyakan sebelum kau cabut nyawamu? Silakan kau jawab. Kau jawab, wahai hamba Allah, seandainya hari ini, seandainya satu saat nanti kita dihadapkan Allah dengan malaikat maut di hadapan kita, satu pertanyaan yang akan ditanyakan, kira-kira wahai hamba Allah, amalan apa yang akan kau banggakan sama Allah hari ini saat setelah aku cabut nyawamu? Kita jawab. Iman kita yang jawab. Jangan-jangan hari ini ya, kita lagi lupa, lagi nggak sadar, lalai kita lebih banyak daripada tepat waktunya. Jangan-jangan kita hari ini lagi nggak sadar, maksiat kita lebih banyak daripada taatnya. Atau jangan-jangan hari ini antara maksiat dan pahala kebaikan, amalan, jangan-jangan jalannya barengan.
ada maksiat, nggak ada buat kebaikan. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari itu. Bapak Ibu, apa pesan moralnya hari ini? Sebenarnya materi ini sangat panjang Bu, tapi saya mengambil dasarnya dulu. Insya Allah kalau dipertemukan lagi kita lanjutkan. Bapak Ibu, ketika nanti satu saat kita hadir kepada Allah, harapan besarnya satu, jaga kedekatan hati sama Allah di dalam sholat itu. Karena kita nggak bisa jawab pertanyaan orang kubur kalau kita lalai dengan sholat itu. Kalau saya ingin nanya nih Ibu, antara taat sama maksiat, kira-kira kita lebih banyak lakuin di mana? Lebih banyak lakuin maksiat. Antara amalan dan dosa, kira-kira kita lebih banyak lakuin di mana? Dosa. Oke. Kita yang butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita yang butuh Allah. Tapi mohon maaf, jangan-jangan hari ini ketika mulut kita mengatakan aku butuh Engkau ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah, dan kita semua butuh Engkau ya Allah. Tapi jangan-jangan hari ini mulut kita mengatakan kita butuh Allah, tapi perjalanan hidup kita kayak orang yang gak butuh sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya istighfar. Apa buktinya? Sering berdoa sama Allah? Sering ya? Bu, saya boleh nanya satu hal ya? Silakan jawab Bu. Enaknya ini saya nanya atau malaikat mau ditanya? Sebelum malaikat nanya, saya tanya Ibu. Bapak Ibu yang bukan Ibu aja. Di saat berdoa sama Allah, ya, di saat berdoa sama Allah, lebih banyak memintanya atau pengakuannya? Sekali lagi, di saat berdoa sama Allah, lebih banyak memintanya atau pengakuannya? Lebih banyak minta. Ya, mohon maaf ya Bu, saya lagi ngomongin orang di luar sana. Jangan-jangan hari ini kita lebih banyak mintanya daripada sekedar pengakuan sama Allah. Padahal cara yang paling mudah sebenarnya membuat jatuh cinta Allah pada hambanya ketika hamba itu mulai berani mengaku sama Allah tentang dosa-dosanya. Ya Rabb, saya lemah ya Allah, saya hina ya Rabb, saya yang mungkin hari ini lebih banyak lalainya daripada Engkau ya Allah. Bahkan saking banyaknya dia mengaku sampai lupa dia minta sesuatu sama Allah. Di saat dia lupa minta sesuatu sama Allah, Allah Maha tahu dicukupkan sama Allah. Atau jangan-jangan hari ini tanpa kita sadari Bu, kita lebih senang dengan pemberian Allah tapi gak senang dengan Maha Pemberi itu. Atau jangan-jangan hari ini tanpa kita sadari kita lebih nikmat dengan pemberiannya, tapi di saat kita bersama dengan dia di dalam sholat kita gak merasakan kenikmatan sama Allah. Maka di sini yang muncul kalimat apa? Jangan-jangan kita lebih cinta dengan pemberiannya, tapi gak cinta dengan dia Maha Pemberi itu. Kita senang dengan rezeki yang Allah titipkan, tapi mohon maaf, tidak sedikit di antara kita hari ini yang sibuk mencari rezeki, tapi meninggalkan Sang Maha Pemberi rezeki itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk hayya 'alas shalah. Ada orang yang cuma dengar, ada orang yang cuma tahu itu jadwal sholat, ada orang yang langsung tergerak, ya Rabb, bukankah aku yang kau panggil ya Allah? Biasanya kalau model kayak gini datang langsung atau enggak? Atau jangan-jangan hari ini ketika hayya 'alas shalah, yang kita bilang apa? Ya Rabb, tidakkah Engkau tahu aku sedang sibuk hari ini ya Allah? Nanti ya Allah. Ya Rabb, aku sibuk berdagang hari ini ya Allah. Nanti ya Allah. Atau kita jangan-jangan gini, ya Rabb, terima kasih ya Allah, panggilan azanmu sekarang aku tahu kalau udah masuk waktu asar, karena bentar lagi mau maghrib. Saya ngomongin lagi-lagi orang di luar sana. Yang di sini nggak tahu maksudnya. Nah sekarang kalau ibu-ibu ingin bertanya kepada lubuk hati kita yang paling dalam, boleh naik satu lagi ya, penutup. Jujur, cinta nggak sama Allah? Sekali lagi, tanya pada hati kita, cinta nggak kita sama Allah? Cinta? Kalau cinta sama Allah, Bu, orang yang cinta sama Allah, bisa nggak kita, ini contoh, ada orang yang ngakunya cinta sama kita, tapi cuma sekedar ngomong cinta, apakah bisa terbukti dia sedang cinta? Cinta adalah rasa, rasa adalah pengorbanan. Apa buktinya kita sedang cinta sama Allah? Sekarang saya tanya,
Bu, kalau memang kita benar-benar cinta sama Allah, saya ingin gak membuktikannya. Mudah-mudahan ini setelah ini kita bisa menjadi tafakur, menjadi pembelajar buat kita benar gak kita lagi cinta sama Allah. Saya nanya sedikit aja. Kalau benar kita cinta sama Allah, tanya jawab ya atau tidak. Kita yang butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Allah punya mau, kita juga punya mau, benar? Sebaik-baik kemauan, maunya siapa? Maunya Allah. Sekarang tanya dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau yang terbaik itu adalah maunya Allah, kalau begitu sepanjang perjalanan hidup kita sampai detik ini, kita banyak melakukan sesuai maunya kita atau maunya Allah? Silahkan Anda jawab sendiri. Jangan-jangan hari ini Allah punya mau, kita punya mau, dan kita tahu kemauan Allah itu yang terbaik. Tapi jangan-jangan hari ini kita masih terjebak dengan apa? Dengan sibuk dengan kemauan kita. Sholat zuhur jam 12:30 lewat, ya, itu kemauan siapa? Kemauan Allah. Terus kita sholatnya jam 3, itu kemauan siapa? Sholat asarnya jam 6, setengah 6, itu kemauan siapa? Subuhnya campur duha, itu kemauan siapa? Bu, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan demikian? Kalau dalam konteks kehidupan hal yang simpel ini aja kita sering lalai kepada Allah, ya, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa, lagi nggak sadar kalau jarak kita sedang kita jauhkan sama Allah. Tapi mudah-mudahan selepas ini kita menyadarkan hati kita bahwasanya mudah-mudahan apa yang menjadi kemauan Allah sesuai dengan kemauan kita, dan kita melaksanakan kemauan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Allah. Amin. Bilang amin juga susah ya, insyaallah. Ya. Baik Ibu sekalian, saya akan buat sebuah kesimpulan di sini. Bapak Ibu, apa kesimpulan pertemuan kita malam hari ini? Kalau ibu lah mencari cinta dengan makhluk, percayalah akan lebih mudah kecewa. Kalau lah ibu mencari cinta dengan jabatan, percayalah jabatan itu akan sementara. Apalagi kalau mencari kebahagiaan dengan pasangan, wallahi demi Allah, terkadang pasangan kita lebih banyak ngeselin daripada membahagiakan. Itu ibu-ibu yang bisa, bapak-bapak yang bisa. Tahu satu hal, ya, yang ini yang paling penting. Tidak ada cinta yang melebihi cinta Allah kepada hambanya. Kenapa, Bu? Allah cinta gak sama ahli maksiat? Sekarang saya tanya, Allah cinta gak sama Fir'aun? Fir'aun tahu? Kenal? Kenal sama Fir'aun? Kenalan di mana? Tahu ya. Bu, cinta gak Allah sama Fir'aun? Bu, cintanya Allah sama Fir'aun, Masya Allah, luar biasa. Ada dua pembelajar dari Fir'aun ini kalau bicara cintanya Allah. Saking cintanya Allah kepada Fir'aun, yang kelakuannya Masya Allah, kalau preman di kampung Keling aja gak ada apa-apanya dibanding Fir'aun. Coba, kenapa saya bilang preman mana yang berani mengakui, dia mengatakan qala ana rabbiyal a'la? Siapa berani mengatakan aku Tuhan Maha Tinggi, kalau sembah aku? Ada yang berani gitu? Kalau ada kayak gitu, nah imbanglah dengan Fir'aun. Nah, sekejam-kejamnya Fir'aun, semaksiat-maksiatnya Fir'aun, Allah cinta sama Fir'aun. Apa? Saking cintanya dihadirkan Allah dua nabi dalam waktu yang bersamaan, Nabi Musa dan Nabi Harun. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengajak kembali mencintai Allah. Terus apa panggilan terbaik Allah untuk Fir'aun? Nih, ini saya senang bahasa ini. Membahas cinta Allah pada Fir'aun, Allah tulis di surat nomor 10 ayat 83, posisinya sebelah kiri kalau tidak silap tulis keempat. Apa panggilan Allah? Wahai hamba Allah Fir'aun yang melampaui batas. Bu, itu panggilan lembut gak? Lembut tidak? Kalau Fir'aun aja dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat lembut itu, harusnya kita yang kelakuan kita hari ini tidak separah Fir'aun. Cocoknya Allah manggil kita pasti lebih lembut dari itu. Ini kesimpulan terakhir ya Bapak Ibu. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Masya Allah, kalau Anda gak terketuk dengan panggilan Allah ini, mau dengan cara apa lagi Allah panggil Anda? Mau tahu panggilan Allah apa? Ini panggilan orang udah mau mati nih. Tapi sebelum mati dipanggil Allah dalam panggilannya. Ya, ini rahasia. Mau tahu rahasianya? Gak mau, ya udah. Oke.
Bilang mau tapi mau nggak? Yang nanya juga kurang ajar ya. Mau lah ya insyaallah. Bu, Allah panggil dengan panggilan sangat lembut sekali. Allah panggil dengan panggilan ditulis Allah sampai ditulis Allah dalam Al-Quran surat nomor 89 ayat 27 posisi sebelah kanan kiri bagian atas baris kedua. Apa Allah panggil? Ibu nggak asing, Bapak Ibu nggak asing dengan ayat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Ya ayyuhal, bukan, tentang ayyuhal kafirun, bukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa Allah panggil? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya Allah, kenapa Engkau panggil aku dengan jiwa-jiwa yang tenang ya Allah? Iya, karena aku tahu hidupmu gelisah, hatimu merana, duniamu terlalu sempit, sampai akhirnya engkau tidak menemukan aku sang maha luas itu. Ingat kan? Panggilan Allah panggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Setelah Allah panggil dengan panggilan yang sangat lembut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa panggilan Allah? Irji, irji. Itu ngapain tuh irji? Irji, kembali, balik. Bu, kalau orang tua yang cinta sama anaknya kecemplung paret, main di paret, orang tua yang bagus itu tepuk tangan atau jeruk naik? Atau dibiarin, nak kecemplung paret. Ada gitu? Kalau orang tua yang sayang diapain? Ditarik. Nah ini jorok, kotor, dekil, naik. Tapi kita apa? Allah tahu hari ini kita lagi jorok, hari ini kita lagi dekil, hari ini kita lagi ngapain, hari ini kita lagi kotor. Makanya Allah panggil irji, kembali. Kemana? Ila rabbik. Kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Siapa? Allah. Irji ila rabbik. Nah pertanyaannya, apa setelah panggilan irji ila rabbik? Radiyatan maradiyah. Kau ridho, aku ridho, kita sama-sama ridho. Apa kata Allah? Syarat untuk mendapatkan keridhoanku, fadkhuli fi ibadi, yuk kembali jadi hambaku lagi. Kata siapa? Kata Allah. Kenapa Allah ngomong gitu? Aku tahu hari ini kau bukan jadi hambaku, kau hamba nafsu, kau hamba dunia, kau hamba harta, kau hamba topeng pujian, hamba penghormatan, dan tidak sedikit menjadi hamba yang membuat aku semakin jauh darimu. Apa itu? Hamba kesombongan. Nah setelah menjadi hamba, maka yang terjadi apa? Wadkhuli jannati. Dapat disimpulkan syarat untuk masuk dalam surganya Allah adalah dimulai dari sebuah ketenangan. Momen paling mudah untuk membuat kita tenang, momen saat ngapain? Saat berarti secara tidak langsung sholat itu adalah ikhtiar mendekatkan kita kepada surganya Allah. Masya Allah. Jangan tepuk tangan. Masjid. Nah sekarang saya tanya kembali sama ibu-ibu. Ini nggak habis-habis kok malah. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu semua ini terakhir. Dari tadi terakhir terus ya. Terakhir. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Pengen pulang sendiri atau pulang diantar tetangga? Paham maksudnya? Pengen pulang sendiri ke Allah atau tunggu di antar tetangga? Buat bapak-bapak datang ke masjidnya Allah, pengen datang sendiri atau nanti tunggu di antar tetangga? Datang sendiri. Jangan datang tunggu di antar tetangga. Udah nggak pernah ke masjid, ngasih wasiat, sholatkan saya di masjid Takjul Madrasah. Ya kan? Nggak pernah ke masjid. Sekalian ke masjid, kebablasan. Imam di mana? Dia kebablasan paling depan. Untung nggak berdiri di atas mimbar ini dia. Apa yang terjadi? Sudah dalam bentuk jenazah atau sudah bentuk mayit. Ya, insya Allah, wahai hamba Allah calon mayit semuanya insya Allah. Ada kan calon mayit? Nggak ada. Ya, inilah kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita. Dan kesimpulan terakhirnya adalah kembalilah kepada Allah dengan kemauan hati. Jangan sampai kembali sama Allah tapi diantar malaikat maut. Itu dia intinya. Cintailah Allah, karena ketika engkau mengatakan cinta pada Allah, maka tidak ada cinta yang lebih indah kecuali cintamu kepada Allah.
Selain cinta pada Allah, siap-siaplah engkau akan terhianati dan kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا